Gunung Uhud, atau yang disebut Jabal Uhud oleh masyarakat setempat, banyak menyimpan kenangan bersejarah bagi umat muslim di seluruh belahan dunia. Dan Gunung Uhud menjadi saksi bisu atas gugurnya 70 para syuhada, yang berperang melawan kaum kafir Quraisy yang menentang pada ajaran agama Islam, yang dibawa Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung Uhud terletak 4 km ke utara Masjid Nabawi, dan panjangnya 7 km membentang dari selatan ke utara, dan tingginya mencapai kurang lebih 1000 meter sampai ke puncak gunung. Gunung Uhud tidak pernah sepi pengunjung ketika musim haji dan umroh, ketika para jamaah haji dan jamaah umroh selagi berada di Madinah. Gunung Uhud, gunung paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung Uhud, sareng Allah Ta'ala isaba ibang labang sarga. Rombongan jamaah haji dan jamaah umroh yang datang dari berbagai macam negara, termasuk dari negara Indonesia selama berada di Madinah, pasti menyempatkan diri mengunjungi Gunung Uhud, dan ketua rombongan memberikan tausiahnya dan menceritakan beberapa kisah tentang kejadian di sekitar Gunung Uhud. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa abdina sayang ajunan mangking berdiri tempat semulja, tempat orang-orang Islam. Saya bi Allah Ta'ala takdiraki ka angkoy masuk surga. Orang Islam pun jelas masuk surga, tak oleh sampai jengin manabi mati. Salli ala Muhammad. Orang sejelas masuk surga, tak oleh pandiin manabi ampun sete. Kak dinto orang Islam bahwa petong bolo sahabat sete kak dinto kaya din ajunan saja populer kak dinto. Kak dinto letaknya tempat di kampung Uhud, desa Uhud. Dan Gunung Uhud semiraya de 6 kilo dari barat sampai ke timur. Kak dinto nyaman Jabal Uhud. Para ketua rombongan jamaah haji atau jamaah umroh, banyak yang menceritakan tentang terjadinya perang di lembah Gunung Uhud, dan gugurnya ke-70 para syuhada yang mempertahankan agama Islam, dari gempuran orang-orang kafir Quraisy Mekah. Dan 2 di antaranya paman Nabi sendiri dan sahabat Nabi, yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Jahsy, dan ke-68 lainnya, yang gugur sebagai syuhada. Dan di sekitar lembah inilah terjadinya perang di antara kaum kuffar Quraisy Makkah, dengan kaum muslimin pimpinan Rasulullah sendiri. Yang mengakibatkan gugurnya ke-70 sahabat terbaiknya, demi memperjuangkan tegaknya agama Islam kala itu, sampai hari terakhir nanti. Menurut informasi dari banyak media yang mengisahkan tentang perang Uhud, dan gugurnya ke-70 para syuhada di sekitaran lembah ini, dipicu balas dendam orang-orang kafir Quraisy, atas kekalahan di perang Badar sebelumnya. Perang Uhud berlangsung selama 7 hari, dengan melibatkan 4.000 pasukan perang terpilih dari kedua belah pihak. 700 pasukan umat muslim yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Melawan 3.300 pasukan dari kafir Quraisy, yang dipimpin oleh Abu Sufyan dari Quraisy Mekah. Sebelum perang Uhud dimulai, kaum muslimin mempunyai 1.000 pasukan perang, untuk menghadapi 3.000 pasukan terpilih, dengan peralatan perang yang lengkap, dan berbaju besi dari kafir Quraisy Mekah. Namun ketika pasukan kaum muslimin berangkat menuju Gunung Uhud, ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ubay, membelot dengan membawa serta 300 pasukan, untuk membaur dengan pasukan musuh. Maka dari itu pasukan kaum muslimin hanya tersisa 700 orang saja, yang akan melawan 3.300 pasukan terpilih dari Quraisy Mekah. Akan tetapi, walaupun pasukan kaum muslimin semakin kalah jumlah, namun kaum muslimin tidak patah semangat. Di awal-awal peperangan, pertempuran dimenangkan oleh kaum muslimin, sehingga pertahanan pasukan musuh kocar-kacir tak tentu arah, meninggalkan peperangan di lembah Gunung Uhud. Setelah pasukan kaum kafir Quraisy pergi meninggalkan peperangan di lembah Gunung Uhud, kemudian Rasulullah memberi peringatan pada semua pasukan kaum muslimin, agar tidak meninggalkan tempatnya masing-masing, dan dilarang turun ke bekas gelanggang pertempuran, yaitu di lembah Gunung Uhud. Akan tetapi keadaan menjadi terbalik. Kaum muslimin menjadi terpojok dan dikepung dari berbagai arah, oleh pasukan musuh. Di saat itu kaum muslimin menelan kekalahan yang pahit, 70 pasukan terbaik kaum muslimin gugur sebagai syuhada, termasuk paman kesayangan Rasulullah yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib, yang gugur gara-gara segerombolan pasukan pemanah, yang ditempatkan di atas bukit, tidak menghiraukan peringatan dari Rasulullah. Dan lebih parahnya lagi, pasukan kaum kafir Quraisy menyebar fitnah pada pasukan kaum muslimin, bahwa Rasulullah dikabarkan gugur dalam strategi pengepungan, yang direncanakan oleh pasukan kafir Quraisy tersebut. Namun pasukan kaum muslimin tidak menghiraukan dan tetap semangat, demi menegakkan dan berdirinya, agama Islam. Disinilah lokasi pertempuran antara kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy dari Mekah, yang bernama Kampung Ahad, di lembah Gunung Uhud. Dan semua ke-70 para syuhada yang gugur dalam pertempuran,
dimakamkan di tempat ini, yaitu di Kampung Ahad di lembah Gunung Uhud. Dan di samping makam para syuhada, dibangun masjid yang bernama Masjid Ahad, atau yang dinamakan Masjid Sayyid al-Syuhada. Inilah sedikit cuplikan kisah pertempuran 700 pasukan kaum muslimin, melawan 3.300 pasukan kaum kafir Quraisy yang terlatih, dan bersenjata lengkap. Wallahu a'lam bishawab.